Kami rindu Engkau mengurapi kami Tuhan. Kami rindukan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindukan Tuhan berkat daripada firman-Mu. Kami rindukan Engkau menguatkan anak-anak-Mu yang lemah. Engkau menghiburkan anak-anak-Mu semuanya. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus, kiranya firman-Mu menjadi jalan keluar bagi kami. Kiranya firman-Mu juga membawa kami semakin dewasa rohani kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Ya, sudah mantap Pak. Haleluya semuanya. Haleluya. Haleluya. Salam anugerah Tuhan. Salam anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Minggu lalu salah ya. Saudara yang kasih, minggu lalu saya tidak hadir memberikan renungan firman untuk saudara karena ibadah perdana di Sidikalang Kota. Jadi kalau ada teman, famili yang ada di Sidikalang, saudara bisa hubungi adik kita Uli, saudara yang kasih, bersama si Hartogi Sirait, karena mereka yang melayani di sana. Amin. Dan seyogianya hari ini saya ke Padang Lawas dan ke Valuta. Di sana ada peresmian giat juga. Jadi nampaknya sidang Tuhan ini semakin luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, dan kami semalam berjumpa dengan ketua sinodi kita. Kami menjemput dia di bandara dan dia berkata dia juga seharusnya kemarin berjumpa dengan 16 calon, ya masih calon karena mereka mau bergabung juga dengan kita. 16 gereja ya dari Jakarta. Jadi Pak Ketua kita berkata, tunggu dulu, saya ada peresmian di Sumatera. Nah, jadi saudara yang kasih, sepertinya benarlah sebagaimana nama gereja kita, Injili anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Selalu anugerah Tuhan itu bekerja bagi kita semuanya. Kiranya jadilah bagi kita. Amin. Nah, saudara yang kasih, saya katakan saya nggak bisa hadir. Saya sudah tinggalkan 1 hari. Sepertinya kalau hari Minggu saya tinggalkan kurang pas. Jadi saya permisi kepada ketua kita, dan ketua kita pun mengizinkan. Amin. Mungkin di lain hari ya kami doakan supaya peresmian janganlah hari Minggu Pak, saya katakan. Nah, jadi saudara yang kasih, kita bersyukur kita boleh berjumpa pada hari ini. Amin. Renungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 13. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Sampai ayat 13 kita bersaut-sautan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh
yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak engkau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagumkan engkau. Bangkitlah, baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Haleluya. Saudara yang kasih, Nabi Yesaya menjelaskan kepada umat Tuhan, kalau mereka berpaling dari dosa mereka dan percaya kepada Tuhan, mereka akan melihat, mereka akan menerima, mereka akan mengalami berkat perubahan daripada Tuhan. Amin. Baik perubahan pada diri mereka, ya, tubuh mereka, roh mereka, jiwa mereka, karakter mereka, sifat mereka. Mereka akan menerima perubahan. Terlebih berkat-berkat mereka pasti berubah menjadi lebih baik. Jika mereka, saudaraku, berpaling dari dosa mereka dan percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan tabiat lama kita, saudara yang kasih, firman Tuhan mengatakan kita akan menerima janji Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Percayalah, itu pasti digenapi. Haleluya. Nah, jadi dikatakan saudaraku ayat 1, ayo hai semua orang yang haus. Mengapa kalimat ini ada? Mengapa kalimat ini, saudaraku, mengatakan ayo hai semua yang haus? Saudara yang kekasih, ini dikatakan di sini, saudara yang kasih, bahwasanya ini mengartikan karena begitu besarnya kemalasan, karena begitu lambatnya manusia atau anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, sidang Tuhan, sehingga begitu sukar membangunkan mereka. Sama seperti kita melihat kalau ada orang berdosa, kalau ada orang yang nggak baik, ayo bertobatlah, tinggalkanlah itu. Ayo berubahlah. Saudara yang kekasih, kenapa dikatakan ayo? Karena besarnya kemalasan, besarnya saudara yang kekasih kelambanan, besarnya saudara yang kekasih
besarnya ke cuman nggak mau bertobat itu maksudnya gimana kalimatnya? Kebebalan. Amin. Saudara yang kasih, sehingga dikatakan ayo, karena sudah begitu sulitnya untuk berubah. Tapi saya percaya di sini semua kita tidak sulit untuk berubah. Haleluya. Sukar membangunkan mereka. Jadi jangan sukarlah untuk diajak saudara yang kasih untuk bertobat. Amin. Amin. Biarlah benar-benar sadar dari dalam hati, saudara yang kasih, kalau memang kita perlu bertobat, ada anjuran, ayo tinggalkan kemalasan, tinggalkan dosa. Saudara yang kasih, jangan acuh tak acuh. Haleluya. Mereka tidak merasakan kebutuhan mereka sekalipun mereka lapar. Gak sadar sudah hidup di dalam dosa. Gak sadar mereka juga dalam bola-bola iblis, ditendang ke sana, ditendang kemari. Gak sadar juga. Sudah pun datang malapetaka, sudah pun datang kesulitan, sudah pun saudara yang kasih dipijak, ditekan oleh iblis. Gak sadar juga. Hamba Tuhan mengatakan, ayo bertobat, ayo datang kepada Tuhan. Gak sadar juga. Gak di sini. Orang-orang di sini cepat bertobat. Haleluya. Jangan acuh tak acuh, saudara yang kekasih. Inilah maksudnya ayat 1 ini. Karena sikap acuh tak acuh harus disingkirkan. Saudara sendiri menyingkirkannya. Amin. Saudara yang kasih, mengapa orang acuh tak acuh padahal mereka sangat membutuhkan keselamatan? Saudara yang kasih, mereka sudah begitu bebal dan berkarat. Jadi hal yang seperti ini jangan sampai ada pada kita. Biarlah kita memiliki kelembutan hati. Setiap firman menegur, setiap firman menasihati, setiap anak-anak Tuhan, hamba Tuhan menasihati, lembutkan hati. Haleluya. Saudara yang kasih, kenapa hati begitu keras? Karena mereka sudah mabuk oleh hal-hal duniawi. Jadi jangan mabuk oleh perkara-perkara duniawi, sehingga gak bisa lagi dinasehati, gak bisa lagi disentuh oleh firman, sehingga tidak ada lagi pujian dan penyembahan. Hati sudah menjadi keras dan membatu. Saudara yang kasih, jangan mabuk oleh hal duniawi, kesenangan duniawi. Saudara yang kasih, biasanya orang yang mabuk dengan kesenangan duniawi, orang yang banyak duit ini. Bukan hanya orang kaya, tapi orang yang banyak duit. Bisa jadi kita orang biasa pun banyak duitnya. Saudara yang kasih, biasanya orang yang mabuk oleh kesenangan dunia adalah orang yang banyak uangnya. Jadi saudara yang banyak uangnya, berjaga-jagalah, kuasailah diri, jangan mabuk oleh dunia. Gak ada aminnya. Kemudian saudaraku, terobsesi oleh problem, penderitaan dunia juga. Jadi bukan hanya berkat, tapi terobsesi oleh problem, persoalan-persoalan, sehingga hati menjadi keras, hati menjadi bebal, gak bisa lagi ternasehati. Saudara yang kasih, gak bisa lagi ditegur. Karena apa? Begitu sakitnya hidupnya, begitu menderitanya dia.
Saudara yang terkasih, sehingga sama sekali tidak memikirkan kebutuhan rohani. Dia berkata, gak ada gunanya ikut Tuhan itu. Hati-hati, kalau sudah ada ucapan mulut seperti itu menunjukkan satu tanda ciri seorang yang sudah mulai apa saudaraku? Bebal. Mulai apa saudaraku? Bebal. Mulai apa saudaraku? Keras hati. Jangan keras hati. Mari kita lembutkan hati kita. Bilang sama temannya, jangan keras hati lah. Jangan keras kepala. Jangan jogal ulu. Jangan jogal rukung. Sikit amin. Haleluya. Boleh jadi karena penderitaan, boleh jadi karena kesulitan hidup, orang bisa menjadi keras loh. Jadi saudaraku, bukan hanya orang yang banyak uang, tapi orang yang kekurangan uang juga bisa menjadi keras. Jangan dikira orang yang kekurangan uang masuk surga semua, enggak. Kalau hidupnya juga enggak bertobat, sama hukumnya, sama upahnya, kebinasaan. Berpikir bahwa kematian itu masih jauh. Alilindo be, keposodo piau. Sehingga gak ada niatnya untuk bertobat. Gak ada niatnya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Gak ada niatnya sungguh-sungguh baca Alkitab. Gak ada niatnya sungguh-sungguh datang beribadah setiap hari minggunya. Gak ada sungguh-sungguhnya. Gak di sini. Sekali lagi, dalam nama Yesus tidak ada di sini. Di tempat lain. Di sini gak banyak. Di sini ada. Ayo sini. Siapakah di antara saudara itu? Dalam nama Yesus tidak ada lah. Haleluya. Do pe amatiani. Posodo piau, sehat do piau. Hati-hati. Gak ada gunanya aku ke gereja, gak ada yang aku dapat. Ngantuknya aku. Padahal dia ngantuk karena main Facebook sampai jam 2 pagi. Saudara yang kasih, hati-hati. Jangan berpikiran, masih jauh mah. Masih ada uangku, ada BPJS ku, ada asuransiku. Gak perlu gereja itu, gak perlu. Nanti kalau sudah tua, baru bertobat, baru sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah tua, baru bertobat, katakan amin. Sekarang ini sudah bertobat, jangan nunggu tua. Haleluya. Jadi maulah kita berubah. Jadi perkara-perkara ini bisa membuat kita gak mau berubah, gak mau bertobat. Haleluya. Saudara yang kekasih, apalagi persoalan dengan sesama kita. Sasarannya Tuhan. Saudara yang kekasih, saya percaya apapun yang kita alami, jangan berpikir masih lama, masih bisa besok, masih bisa minggu depan, masih bisanya sel group minggu depan lagi. Hari ini biarlah absen dulu. Saudaraku, itu menunjukkan hati sudah mulai keras. Bilang sama temannya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Amin. Ayat 2, mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ini merupakan gambaran dari orang-orang yang mengusahakan keselamatannya dengan kekuatan diri sendiri. Mereka berpikir dalam hatinya, dengan berbuat baik
aku bisa selamat. Dengan berpikir dalam hatinya, aku nggak perlu gereja, aku tonton saja dari sini TV, aku tonton saja dari rumah streaming, sudah cukup bagiku. Saudaraku perlu di sini bersama dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Amin. Berfellowship, saling mendoakan. Jadi saudara yang kasih, ini menunjukkan usaha manusia dengan kekuatannya sendiri untuk selamat dengan perbuatan baiknya. Gak bisa. Saudara yang kasih, dengan sumbangan yang banyak, dikatakan, mengapa engkau membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, bukan kehidupan? Mengapa kita berikan hidup kita bukan untuk kehidupan, bukan untuk keselamatan? Amin. Saudara yang kekasih, marilah kita menyadari banyak hal dalam hidup kita ini kita gunakan bukan untuk kehidupan. Bukan hanya uang kita, tapi hidup kita bukan untuk kehidupan. Mulut ini bukan untuk kehidupan, tangan ini bukan untuk kehidupan, kaki kita bukan untuk kehidupan. Pergunakanlah hidup kita untuk kehidupan. Itulah maksudnya mengapa engkau membelanjakan uangmu bukan roti. Saudaraku, itu diterjemahkan, ditafsirkan. Mengapa kita, saudara yang kasih, tidak menggunakan hidup kita untuk kehidupan yang kekal? Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, uang juga dikatakan untuk pembayaran. Ini menunjuk kepada usaha manusia untuk berbuat baik yang dianggap bisa menyelamatkan. Padahal yang menyelamatkan kita dikatakan kasih karunia anugerah Tuhan, keselamatan oleh Yesus Kristus, keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena itu tidak bisa kita lepas daripada Tuhan. Hidup kita ini tidak lepas daripada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jadi jangan katakan aku tidak butuh Tuhan, aku tidak butuh gereja, aku tidak butuh orang-orang Kristen, tidak butuh anak-anak Tuhan yang lain. Saudara yang kekasih, hati-hati. Itu berarti kita sudah mulai keras hati ini dan sulit nanti untuk bertobat. Haleluya. Saudara yang kasih, perbuatan baik gak menyelamatkan. Ibarat kita membuat kapal kertas, kita taruh di lautan, lalu kapal kertas itu rusak dan tenggelam. Demikianlah kebaikan kita, gak ada gunanya, gak ada faedahnya kalau kita tidak memiliki Yesus di dalam diri kita ini. Tidak ada perubahan, itu maksudnya. Kalau ada Yesus berarti ada perubahan. Perubahan yang ke arah Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya. Kenapa Tuhan berkata, oleh kasih karunia engkau selamat, bukan hasil usahamu? Kenapa begitu gampang? Seorang penambang ditanya, Bapak, percayakah Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Dengan kasih karunia dan anugerah, dengan pemberian cuma-cuma, hanya dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia berkata, bagaimana bisa begitu gampang? Bagaimana bisa begitu mudahnya kita masuk surga? Itulah kasih karunia anugerah awal pertama sekali kita selamat, cuma-cuma diberikan kepada kita. Lalu Tuhan berkata kepadanya, seorang hamba Tuhan berkata kepadanya, seorang pendeta berkata kepadanya,
Di mana engkau kerja? Di penambangan. Kalau di sini mungkin lebih ngerti kita, penambangan Freeport lah. Itu saudaraku, tambang Freeport itu ratusan meter dia ke bawah itu. Saudaraku, tambangnya itu. Kalau kau masuk ke terowongan itu, sulit gak kau rasa? Padahal itu ratusan meter di bawah. Gak sulit. Kenapa gak sulit? Karena perusahaan kami membuat lift sampai ke bawah. Lalu pendeta ini berkata, demikianlah keselamatan itu. Mudah dan gampang kita dapat karena Dia menyediakan keselamatan bagi kita. Haleluya. Saudara yang terkasih, kalau begitu mudahnya kita diselamatkan, kenapa keras hati ini? Lembutkanlah hati. Amin. 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 Bilang sama temannya, lembutkanlah hati kita, saudaraku. Ada lagu, bertobatlah dan datang pada Yesus. Terus Dia tunjukkan. Iya, terus Pak. Saya kalimat hanya bertobat lah, itu saya ingat. Sepertinya itu perlu dinyanyikan tiap hari. Amin. Satu orang aja bilang amin. Sepertinya itu perlu dinyanyikan setiap hari untuk mengingatkan kita. Ya satu orang juga yang amin ini. Cuma ada masih di sini lapar. Sepertinya nyanyian itu perlu kita nyanyikan setiap hari. Mengingatkan kita bahwasanya kalau kita nyanyikan itu bertobatlah, berarti kita menyadari perlu bertobat setiap hari. Nyanyikan setiap hari, bertobat setiap hari. Nyanyikan lagi, bertobat lagi. Haleluya. Saudara yang kasih, kenapa Tuhan selalu menuntun kita untuk bertobat? Kenapa Roh Kudus selalu menasihati kita, bertobatlah, bertobatlah. Kalau kita sudah bersalah, bertobatlah, bertobatlah. Karena sebelum kita meninggalkan dunia ini, saudara yang kasih, sudah beres masalah itu, sehingga kalau kita mati meninggalkan dunia, kita selamat. Karena semua kita pasti meninggalkan dunia ini. Atau ada yang hidup selama-lamanya? Saya mau berguru kepada saudara. Semuanya pasti meninggalkan dunia. Amin. Sadarlah. Amin. Semua tidak terkecuali. Dan harus kita pertanggungjawabkan nanti hidup kita. Maksudnya bagaimana? Kita sudah siap menerima mahkota dalam saudara yang kasih sidang pengadilan Kristus. Sidang pengadilan Kristus itu menerima hadiah, bukan untuk dijolimi, dosamu ini duluin, enggak. Maksudnya untuk menerima mahkota. Ini mahkotamu itu nanti di persidangan. Engkau enggak layak, bukan di surga tempatmu, di sana neraka. Itu nanti. Haleluya. Haleluya. Cepat atau lambat, semua kita mengarah ke sana. Oleh sebab itu, mau tidak mau, jangan berlama-lama untuk bertobat. Haleluya, saudaraku. Jangan saudara yang kasih santai. Selagi ada waktu sekarang ini, mari cepat bertobat. Kita nggak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini, kan? Atau ada yang tahu? Jadi kalau sudah tahu dia kapan meninggal, dia siap-siap. 1 hari atau 1 minggu sebelumnya
Oh, bertobat dia, baca Alkitab, berdoa, bahasa roh. Kalau kita tahu kapan kita mati, saudaraku, oh sudah enaklah dunia ini. Tapi sayangnya, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, setiap hari Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus menasihati, bertobat aku, bertobat aku, bertobat aku. Mari kita bertobat. Amin. Haleluya. Pertama sekali dikatakan, jangan mabuk oleh kesenangan dunia. Amin. Jangan tidak memperdulikan keselamatan. Orang yang banyak uangnya pun, yang mabuk oleh kesenangan dunia, akan seperti orang kaya dan Lazarus yang tertulis dalam Lukas 16 itu, masuk dalam penderitaan. Mengapa, saudara yang kasih? Mabuk oleh kesenangan dunia. Bukan hanya orang kaya seperti yang dikatakan dalam Lukas 16 itu, orang miskin pun seperti Lazarus bisa juga masuk neraka. Sudah miskin di dunia, ke neraka lagi. Janganlah sampai demikian. Amin. Orang-orang muda, jangan berpikir bahwa kematian itu masih lama. Kalau di luar negeri, negara barat, anak muda gak ada lagi di gereja. Kita masih di Indonesia ini masih luar biasa. Anak sekolah minggu banyak, pemuda-pemudi banyak, kaum bapak, kaum ibu banyak. Hargakanlah itu. Jadilah terang, jadilah saksi Tuhan. Amin. Jangan kembali ke dunia. Saudara yang kasih, setiap hari kita diingatkan untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat sungguh-sungguh. Haleluya. Perhatikan firman Tuhan dalam Yesaya ini. Tuhan menegur orang yang menolak pemberian cuma-cuma anugerah Tuhan. Saudara yang kasih, andai kata kita disuruh bayar tidak mampu, cuma-cuma pun tidak dihargakan, saudaralah, udah beli nggak mampu, cuma-cuma nggak dihargakan, macam mana perasaan saudara? Hah? Saudara dikasih pemberian gratis, padahal membeli pun nggak mampu. Seberapa banyak pernah kami melihat orang seperti ini? Karena kasihan kita beri. Beli pun dia sebenarnya nggak mampu. Tetapi saudara yang kasih, pemberian itu pun disia-siakan. Oh, rasanya hidup ini, hati ini, saudara yang kasih, mau marah. Betul? Betul? Saudara yang kasih, Tuhan pun, kalau kita dosa kita nggak bisa kita tebus, lalu Tuhan kasih karunia, anugerah, keselamatan, lalu keselamatan kita sia-siakan. Betapa kerasnya hati. Saudara yang kasih, jangan biarkan itu. Amin. Tuhan menegur semua yang menolak pemberian Allah, anugerah dengan cuma-cuma. Saudara yang kasih, banyak hal saudara yang kasih dalam hidup kita ini menjauhkan kita daripada Tuhan. Ayat 2a, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Ini diulangi lagi. Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Perhatikan juga kata-kata sesuatu yang bukan roti, sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini tertipu. Jadi jangan tertipu. Kita hidup di dunia ini. Amin. Jangan tertipu dengan perkara-perkara dunia, kesenangan dunia, kemabukan dunia ini. Jangan tertipu. Di dalam diri kita, saudaraku, masih ada harapan.
Jangan berkata gak ada harapan lagi dalam Tuhan ini. Masih ada harapan. Amin. Jangan gak ada gunanya aku ikut Tuhan. Masih ada harapan. Jangan keraskan hati, lembutkanlah hati. Masih ada harapan. Bilang sama temannya, masih ada harapan. Jangan putus asa, saudaraku. Persoalan yang paling berat bagi orang Kristen bukan persoalan yang besar. Persoalan yang paling sulit bagi kita bukan masalah yang besar. Persoalan yang terbesar dalam hidup kita, putus asa. Jadi jangan putus asa. Haleluya. Di dalam Tuhan masih ada harapan. Amin. Oleh karena itu apa yang dikatakan dalam ayat 3, sendengkanlah telingamu, arahkanlah telingamu, pay attention. Itu kata orang Batak dari Amerika. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sama dengan seorang prajurit yang baris berbaris. Pay attention. Perhatian dengan sungguh-sungguh. Dan yang kasih, gak bisa meleng-meleng, gak bisa menghayal-menghayal. Haleluya. Sendengkanlah telingamu, arahkanlah telinga rohani kita, telinga badani kita, baik ketika kita dengar firman, baik kita, saudaraku, memuji Tuhan atau membaca firman. Sendengkanlah telinga. Kemana pendengaran kita hari ini? Kepada firman atau kepada suara simbolis? Betul? Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Jadi jangan nanti waktu cell group ditanya apa berkatnya, pas. Apa berkatnya, saudaraku? Ibu inilah di luar. Sendengkanlah telinga. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Pay attention. Perhatikan dengan seksama, dengan teliti, dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Karena dengan demikianlah kita bisa, saudara yang kasih, mendengarkan dengan roh kita, dengan tubuh kita, dengan jiwa kita. Amin. Tubuh, roh, jiwa di dalam diri kita ini hanya bisa kalau kita menyendengkan telinga kita dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Memfokuskan diri, memusatkan hati dan pikiran. Hati dan pikiran itu adalah pusat daripada jiwa. Di manakah jiwa? Saudara yang kasih, kalau kita tidur, di manakah jiwa? Kalau kita tidur, di manakah pikiran kita? Kalau kita di tempat ini, saudara yang kasih, di manakah pikiran kita? Di manakah jiwa kita? Oleh karena itu perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengerti perkara rohani. Karena tubuh kita ini, saudaraku, hidup kita ini tubuh, roh dan jiwa. Tubuh boleh jadi ada di sini, belum tentu pikiran ada di sini. Oleh karena itu Tuhan katakan sendengkanlah telinga. Amin. Kalau kita sudah sendengkan telinga, roh kita juga kontak kepada Tuhan, sehingga kita mengerti perkara rohani, mengerti, saudara yang kasih, bahwasanya kita, saudara yang kasih, diberkati. Haleluya, saudaraku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. 5 menit lagi.
Amin. Saya lupa rupanya istri saya di belakang. Saya pikir, mananya istri dari tadi biasa di depan. Sekarang sudah ke belakang dia, saudara. Haleluya. Saya berusaha cepat 5 menit lagi. Di dalam Matius 13 ayat 1 sampai dengan 33. Ayat 1 sampai 23. Ya. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan di sana. Mengapa orang, saudara yang kasih, tidak bisa hidup di dalam roh, tidak bisa hidup di dalam Tuhan? Mengapa orang Kristen gampang mundur dan tawar hati? Yang pertama sekali adalah orang yang keras hatinya. Itu adalah orang yang menerima firman. Ibarat firman itu tumbuh di pinggir jalan. Firman yang di pinggir jalan adalah orang yang keras hati. Jadi kalau ada orang yang keras hati di sini, berarti diberitakan firman hari ini itu ibarat firman yang ditabur di pinggir jalan. Jadi jangan keras hati. Ini gak baik. Amin. Bisa dipatok burung nanti, semua benih itu hilang. Saudaraku, perkara yang kedua, tanah yang berbatu. Ini adalah orang yang awalnya semangat dengar khotbah hari ini, semangat pulang dari sini mitop. Ay puasa sama dia mempadita, bolo di gereja, mabigay hata ni Tuhan ni, alay bolo mamula kau, ubereng parijabu. Habis itu sudah dangadong kata di Tuhan ni tinggal di sana. Hilang semua Pak Pendeta. Kenapa itu Pak Pendeta? Tanah yang berbatu. Haleluya saudaraku. Ada masalah sedikit langsung tawar hati. Itu adalah orang-orang yang pada awalnya menerima firman Tuhan dengan semangat, tetapi melihat persoalan datang, dia langsung tawar hati, langsung tidak beribadah, langsung tidak sel group, tawar hati. Gak ada di sini, di sana. Haleluya. Kemudian tanah yang disemak duri. Saudara yang kasih, ini akan mati, benih itu akan mati dihimpit oleh semak duri. Ini adalah kecintaan terhadap dunia. Kalau lebih cinta kita kepada dunia, sia-sianya yang beribadah itu. Percayalah, hanya supaya ditengok gembala sidang saja. Itu adalah tanah yang disemak duri. Saudara yang kasih, nanti datang dunia, saudaraku, menghimpit dia, hilang, mati imannya, mati kerinduannya kepada Tuhan, menjadi suam dan tidak bersemangat. Maunya kita yang terakhir ini, tanah yang subur. Amin. Sedikit amin. Enggak mau ini tanah yang subur. Betul. Maunya kita menjadi tanah yang subur. Itulah dia orang yang mensendengkan telinganya kepada firman, memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terus menerus menggali, merindukan. Makanya dikatakan juga kepada Joshua 1 ayat 8, jika engkau merenungkan firman-Ku siang dan malam dan memperhatikannya, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu orang yang mensendengkan telinga. Jadi jangan salahkan siapapun.
kalau hari ini ada perbedaan status sosial kita dengan orang lain. Orang dunia pun yang tidak punya Tuhan hanya memakai kerajinan, mereka bisa mendapat berkat. Apalagi kita yang punya Roh Kudus di tempat ini, bukan hanya kerajinan, tapi kita punya Tuhan, punya Roh di dalam ini yang bisa menyadari hidup kita, sehingga kita bisa bertobat sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan mau disalahkan? Dari segi apa kita menyalahkan Tuhan? Saudara yang kasih, kita belum sembuh, kita belum sehat, kita belum diberkati, kita belum menjadi orang kaya, saudara belum berhasil, saudara belum mendapat apa yang saudara doakan dan impikan. Semuanya itu tidak lepas daripada sendengkanlah telinga, arahkanlah dengan sungguh-sungguh, renungkanlah firman Tuhan. Ini enggak schedule pun tak tamat-tamat. Enggak di sini. Di sini semuanya baca schedule bolong-bolong. Apalagi kita schedule-nya banyak ya. Ada Amsal, ada Mazmur, perjanjian lama, perjanjian baru. Panjang-panjang pula kan? Sebenarnya itu ditujukan supaya kita banyak baca Alkitab. Tetapi ai mudah mai miskin nggak berperi kemanusiaan. Begitu saudara, enggak lah ya. Atau ada yang bersumber-sumber nggak ini schedule-nya itu? Tapi kenapa nggak dibaca? Saya nggak berani bertanya kepada saudara waktu sel grup, sudah baca firman belum? Nggak berani kami, karena saya yakin saudaraku banyak yang terlibat. Haleluya. Jadi saudara yang kasih, yang pertama ada dua alasan mengapa kita tidak menyendengkan telinga. Pertama, menyendengkan telinga kepada Tuhan adalah soal hidup atau mati. Perhatikan ini perkara penting. Mengapa kita menyendengkan telinga? Bukan hanya perkara berkat-berkat, kemajuan-kemajuan, atau saudara yang kekasih janji-janji Tuhan bagi kita. Tapi yang paling penting, perkara menyendengkan telinga ini adalah perkara hidup atau mati. Amin. Perkara kehidupan dan kematian. Yang kedua, menyendengkan telinga kepada Tuhan menentukan keberhasilan hidup kita. Ini gak usah diterangkan lah. Kalau saudara kerjakan itu semuanya, pasti diberkati oleh Tuhan. Ada perbedaan kepada orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ayat 4 sampai habis, sampai selesai aplikasinya. Saudara dan saya sudah selamat, sudah diobahkan. Pergilah keluar, beritakanlah Injil. Begitu banyaknya orang yang mabuk oleh dunia ini, sehingga keras hati, pahit hati, bebal. Mari, tugas saudara dan saya percaya kita sudah banyak berubah dan banyak bertumbuh, dan masih banyak orang-orang di luar sana menuju pada kebinasaan. Maukah kita terbeban, saudaraku? Mau terbeban? Ini perintah, kata firman Matius 28. Perintah, pergilah, saksikanlah Injil, beritakanlah Yesus. Saudara yang kasih, lihatlah dunia sekarang ini, begitu kacaunya, begitu merosotnya iman, akhlak, moral manusia. Biarlah kita menjadi berkat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.